Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa ali. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita insyaallah akan membahas daripada kitab Nasolul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kita akan mengambil daripada Al-Maqalah Saminah, yaitu maqalah yang ke-8, yang mana maqalah ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salah satu munjiat wa salah satu muhlikat wa salah satu darajat wa salah satu kafarat. Amal munjiat fa khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal 'adlu fil ridha wal ghadab. Wa amal muhlikat fasyuhun syadid wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Wa amal darajat fa ifsha'us salam wa it'amut ta'am wasallatu bil-lail wan nasiyah. Wa ammal kafarat fa isbabul wudu fi sabarat wa naql aqdam ila jama'at wa intizarus shalah ba'da shalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Perlu diketahui bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar, tapi yang ma'ruf, yang terkenal dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu qala, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu salasun munjiat wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kafarat. Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan buat orang tersebut, dan juga ada 3 hal yang bisa mencelakakan atau yang menghancurkan buat sang pelaku tersebut. Wasalasul kafarat, wasalasul darajat, dan juga ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang. Wasalasul kafarat, dan ada 3 hal yang bisa menghapus dosa-dosa bagi sang pelaku. Kemudian amal munajat, adapun yang bisa menyelamatkan bagi orang tersebut, yang pertama adalah hanya 3 hal yang bisa menyelamatkan bagi orang tersebut. Yang pertama adalah wa khasyatullah ta'ala fi sirri wa alaniyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, wal alaniyah, dan terang-terang. Artinya apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ramai maupun tidak ramai, dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa menyelamatkan orang tersebut. Dalam keadaan sepi, dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ramai, dia takut kepada Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan takwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam keadaan sir, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan orang tidak tahu, ya, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi. Ini makom yang paling tinggi, derajat yang paling insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang dia takut kepada Allah. Untuk maksiat kepada Allah dia takut, karena kenapa? Karena dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bermuraqabah, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintai dia, melihat dia, sehingga dalam keadaan kosong, dalam keadaan sepi, dia merasa bahwasanya Allah Maha melihat. Inilah takwa, derajat yang paling tinggi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang takwa dalam keadaan hal yang ramai. Ini yang pertama, yang bisa mengangkat derajat seseorang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang bisa mengangkat derajat seseorang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal qasdu bil faqri wal ghina. Maksudnya apa? Ai tawassut fil ma'isyati bi an lam yuzawid bi an lam yujawiz fiha hadda waradiya bidzalik. Maksudnya apa? Maksudnya berbuatlah sederhana dalam kita saat fakir maupun kaya. Ya, bersikaplah sederhana, artinya yang sedang-sedang saja. Ya, kita kaya, jangan kita menghambur-hamburkan dengan kekayaan kita. Kita kaya, jangan kita fakhar, jangan kita bangga dengan kekayaan kita. Seakan-akan kita orang biasa, orang tidak tahu dengan kekayaan kita. Ya, kita tawadhu, kita tunduk, kita merendah diri. Ini yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ada kekayaan yang megah, yang mewah, harta berlimpah ruah dan sebagainya, ya, sehingga dia menyohorkan, ya, dia lihatkan semuanya yang dia punya, ditampakkan, sehingga dia merasa pamer ya dan sebagainya. Bukan yang dimaksud dengan itu. Artinya dia kaya, tapi dia bertawasul seakan-akan dia tidak kaya. Dia tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawadu kepada manusia, tawadu kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga, kalau datang fakir, miskin, ya, jadilah miskin, ya, yang tawasul. Yang tawasul bagaimana? Jangan dia dengan kemiskinannya, ya, menjadi dia orang-orang yang selalu meminta-minta, ya, minta ke sana, minta kemari, ya, seakan-akan tidak ada muruahnya, tidak ada harga dirinya. Padahal, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia yang mendapatkan, yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia yang, ya, yadul yudda khairun, ya, yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Memberi lebih baik daripada meminta. Makanya fakir, terlalu fakir nggak boleh, terlalu miskin nggak boleh. Ya, kenapa? Takut dengan kemiskinannya, ya, dia bisa menyebabkan daripada kekufuran. Ya, bisa menjadi dia minta ke sana, minta ke sini, ya, sehingga tidak dapat, bahkan naudzubillah min dzalik, kalau sampai dia bisa menjual agamanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya, ya, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayakuna kufran, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja yang namanya kekufuran bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa bisa begitu? Iya, karena dia merasa tidak mampu, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, tidak punya daripada kemaslahatan atau gemerlapan hidup dan sebagainya, kekayaan sebagainya, sehingga dia minta kemarin, minta ke sana dan sebagainya, sehingga dia bisa menjual agamanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya, ya, kaya, terlalu kaya juga dilarang, miskin juga terlalu miskin juga dilarang oleh syariat. Artinya tidak boleh. Artinya bagaimana? Tawasul, ya, tengah-tengah, ya, diambil jalan tengah. Bagaimana? Khairul umur awsatuha, kata Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya perkara, sebaiknya sesuatu adalah yang sedang-sedang aja, yang tengah-tengah saja. Kaya jangan terlalu kaya, miskin juga jangan terlalu miskin. Ini hadirin yang bisa mengangkatkan derajat manusia insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang bisa mengangkat derajat manusia insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal adlu fir ridha wal ghadab. Artinya apa? Dia adil, ridha di saat mendapatkan, ya, dia adil, ridha, rela, ya, rela, dan juga tak ada marah, dia marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ikhlas karena Allah, marah juga karena Allah. Ini ya, bukan ridho, bukan marah karena yang lain, bukan godok karena yang lain. Jadi apa? Bagaimana? Ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu. Nah, kalau marah ya mengharapkan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan marah ya karena hal yang sesuatu atau memarah ya karena hal yang lain. Jadi semuanya diserahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho karena Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga yang bisa menyebabkan manusia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal muhlikat, adapun tiga hal yang dapat mencelakakan manusia, yang bisa ya menghancurkan manusia, apa itu? Yang pertama adalah fashhun syadid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menghancurkan manusia, yang mencelakakan manusia, yang pertama adalah fashhun syadid, adalah kikir yang berlebihan. Ya, kikir yang terlalu kikir, bakhil yang terlalu bakhil. Bakhilnya sudah berlebihan. Ya, sehingga buat diri sendiri saja dia bakhil. Bagaimana dengan diri orang? Bagaimana untuk orang lain? Buat dirinya sendiri dia bakhil. Bagaimana buat orang? Nah, ini bisa menyebabkan daripada kehancuran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-bakhil. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nas. Sebaliknya as-sakha qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas qaribun minan nas qaribun minal jannah wa ba'idun minan nas. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan orang yang bakhil, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang sakha, orang yang dermawan, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Oleh karena itu ya hilangkan sifat bakhil, sifat kikir, sifat medit. Ya, jadilah manusia atau orang yang sahih, yang dermawan. Yang kedua, yang bisa menyebabkan manusia celaka, hancur, yaitu wahawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu ingin ini, hawa nafsu ingin itu selalu diikuti. Ini juga bisa menghancurkan dia punya jiwa, bisa mencelakakan orang tersebut. Nafsunya selalu diikuti. Nafsu ingin A, nafsu ingin B, nafsu ingin begini dan ingin begitu, selalu diikuti. Ini yang bisa menyebabkan salah satu kehancuran buat dirinya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lawan nafsu kita, ya, jauhan, ya, sekuat-kuatnya. Nafsu kita tahan. Nafsu kita lawan. Ya. Bagaimana cara melawan nafsu? Tentunya dengan mujahadah, ya, dengan bersungguh-sungguh, dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita bermujahadah, ya, berlindung kepada Allah untuk melawan nafsu, insyaallah nafsu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang bisa menghancurkan manusia. Yang ketiga yang bisa menghancurkan manusia, mencelakakan manusia, wa ijabul mar'i bi nafsi, yaitu dia merasa kagum bangga dengan dirinya. Artinya apa? Dia bangga kagum dengan dirinya, pamer, sombong, angkuh, seakan-akan ya yang dia miliki, yang dia punya bukan dari Allah, bukan semua dari anugerah Allah, bukan karunia dari Allah, bukan pertolongan dari Allah, seakan-akan dan dia sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, ini nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia pamer, dia bangga, ya, seakan-akan yang dia punya, yang dia miliki, ya, baik kekayaannya, baik
jabatannya, baik titelnya, baik kepandaiannya, ilmunya, semuanya, ya, jangan merasa itu milik sendiri. Yakin semua yang kita punya, yang kita miliki, ya, baik kekayaan kita, baik ilmu kita, baik titel kita, jabatan kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Yang ada diri kita, yang kita punya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali kepada Allah, semua milik Allah, nanti suatu saat akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menghancurkan manusia, ya, yang bisa mencelakakan manusia. I'jabul mar'i bi nafsihi, kagum atau bangga, ya, pada dirinya sendiri. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jamaah ini Bapak Subhanahu wa taala, ya, saya rasa insyaallah cukup sampai di sini. Nanti kita akan sambung di bagian yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya mengenai tentang daripada yang mengangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di pembahasan kita yang selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan walaupun sekelumit singkat, mudah-mudahan penuh manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.